Selamat pagi, warga Merapi. Berjumpa kembali dalam siaran informasi BPPTKG. Perkenalkan, nama saya Niken. Pagi ini saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang ancaman bahaya gunung api. Langsung saja kita mulai. Baik, pagi ini saya akan menyampaikan tentang ancaman bahaya gunung api. Ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama ada tentang bahaya erupsi gunung api. Ada 3 yang akan saya bahas secara utama. Ada awan panas, kemudian ada lahar, dan ada jatuhan abu. Kemudian ada yang kedua, ada potensi dampak dari abu vulkanik itu sendiri. Baik, yang ada di layar Ibu Bapak sekalian adalah ilustrasi dari Jenkins and Brown, dilengkapi dengan data dari Brown et al. Tahun 2017. Ini adalah ilustrasi tentang bahaya erupsi gunung api beserta persentase korban jiwa terhitung sejak tahun 1600 Masehi. Dapat dilihat bahwa ada banyak di sini, itu kemudian ada persentasenya, itu ada bahaya yang tidak langsungnya sebanyak 24%, sementara bahaya langsungnya ada 76%. Apa saja sih bahayanya ini? Nah, ini akan saya jelaskan sedikit. Di sini ada 33%, yaitu korban jiwa akibat awan panas. Jadi yang 33% ini adalah awan panas, baik yang berasal dari runtuhnya kubah lava ini, kemudian ada kolom erupsi. Kemudian yang kedua terbesar untuk bahaya langsung adalah tsunami, 20% seperti yang terjadi di Krakatau. Kemudian ada lahar sebanyak 17%, diikuti dengan jatuhan abu sebanyak 3%, kemudian ada longsor sebanyak 2%, lalu ada balistik atau lontaran sebanyak 1%, dan petir akibat medan magnet di kolom erupsi. Kemudian bahaya tidak langsung sebanyak 24% ini, terutama biasanya akibat misalnya ada hujan abu. Kemudian hujan abu ini jatuh di atas tanaman. Nah, tanamannya ini kemudian rusak terus atau mengalami kekeringan. Kemudian misalnya ada hujan abu, kemudian ada di dalam hujan abu ini juga ada gasnya. Nah, si gasnya ini kemudian mencemari tanaman dan air yang kemudian dikonsumsi oleh hewan dan manusia. Kemudian terjadi keracunan. Nah, ini adalah bahaya-bahaya tidak langsung. Kemudian ada juga seperti pencemaran udara, kemudian ada juga perubahan iklim yang terbesar seperti yang pernah terjadi akibat Tambora dan Gunung Toba. Baik, akan saya jelaskan sedikit tentang awan panas. Awan panas itu apa sih sebetulnya? Nah, awan panas ini adalah nama ilmiahnya merupakan pyroclastic density current, atau yang dikenal dengan warga Merapi sebagai wedus gembel. Nah, awan panas ini sendiri adalah sebuah aliran dengan suhu dan kecepatan tinggi yang tersusun oleh abu, gas, dan batuan vulkanik. Jadi suhunya itu bisa mencapai hingga, kalau saya nggak salah ya, ada 1000 derajat Celcius. Kemudian kecepatannya ini bisa mencapai 100 km per jam. Nah, apa sih penyebab awan panas ini bisa terjadi gitu? Beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu mungkin Bu Hani sudah menjelaskan dengan baik, ada beberapa tipe erupsi. Nah, ketika erupsi-erupsi ini terjadi, dia bisa menyebabkan 2 hal. Ada kolom erupsi atau kubah lava. Nah, ketika keduanya ini dipengaruhi oleh gravitasi, kemudian runtuh sebagian, maka akan menyebabkan awan panas gitu. Makanya ada yang namanya dome collapse pyroclastic density current atau runtuhan kubah lava yang kemudian menyebabkan awan panas, dan kemudian ada column collapse pyroclastic density current. Ini yang disebabkan oleh jatuhnya kolom erupsi. Kita akan lihat sedikit video. Nah, ini adalah dome collapse. Jadi dia runtuh,
kemudian menyebabkan awan panas. Awan panas ini akan masuk ke dalam sebuah ceruk atau bisa juga lembah sungai, seperti yang terlihat di atas ini, yang adalah lembah. Kemudian dia akan mengikuti di dalam mengikuti bentuk si ceruk ini gitu. Kemudian akan menuruni lereng. Nah, seperti bisa dilihat ini adalah di Gunung Unzen, Jepang 1991. Jadi itu sebabnya kenapa ketika ada erupsi gunung api, masyarakat selalu diminta untuk evakuasi terlebih dahulu karena kecepatan dari si awan panas ini sangat tinggi gitu. Bisa dilihat ini yang bagian atas dia didominasi oleh gas, kemudian yang bagian bawah dia akan didominasi oleh batuan berukuran macam-macam, dari berukuran yang sangat besar, bisa seukuran rumah, atau bisa juga berukuran kecil, berukuran abu. Oke, kemudian yang kedua ada lahar. Nah, lahar ini apa sih gitu? Nah, lahar ini nggak punya padanan dalam bahasa lain karena lahar ini sebetulnya istilah lahar ini banyak dipakai karena di Indonesia istilahnya dipopulerkan dari Indonesia gitu. Kemudian di luar negeri pun akhirnya disebut dengan nama lahar. Lahar itu sendiri adalah sebuah aliran rombakan bersifat sangat pekat akibat ada percampuran antara material hasil erupsi tadi, kemudian ada bantuan air di situ. Nah, akan tetapi yang membedakan lahar dengan banjir, misalnya banjir bandang, itu adalah bahwa lahar ini selalu dihasilkan oleh aktivitas gunung api. Jadi materialnya itu adalah material dari gunung api. Nah, lahar ini sendiri bisa merupakan kejadian primer, jadi saat terjadi erupsi, kemudian dia masuk ke tubuh sungai, kemudian atau misalnya saat erupsi tidak lama kemudian terjadi hujan, maka terbentuklah si lahar ini gitu. Itu adalah kejadian primernya. Atau misalnya sekunder, jadi misalnya si erupsi ini tadi sebulan setelahnya kemudian baru terjadi hujan. Jadi material-material yang tertumpuk di puncak kemudian terbawa oleh hujan gitu. Atau misalnya bisa juga tidak langsung berhubungan dengan kejadian erupsi. Jadi misalnya dia sudah terendapkan di sungai, terus kemudian ada tambahan aliran air, kemudian dia akan terbawa. Itu yang disebut dengan lahar hujan. Jadi bukan lahar dingin ya, tapi lahar hujan. Nah, ini adalah video tentang lahar. Jadi bisa dilihat di sini ada beda dengan awan panas tadi, bahwa awan panas tadi dibawa oleh gas, sementara si lahar ini dibawa oleh air. Nah, ukuran sama seperti awan panas, ukurannya sangatlah bermacam-macam. Jadi ketika dia menyentuh tubuh sungai, dia akan membawa semua yang ada di sungai itu bersama dengan si air ini tadi gitu. Jadi kelihatan ya ini kenapa tadi disebut dengan aliran pekat, karena dia bercampur terus kemudian menjadi lumpur dan segala macam. Nah, mohon untuk warga Merapi untuk tidak meniru pengambilan video seperti ini karena ini sangat berbahaya. Anda bisa terseret ketika sedang mengambil video seperti ini. Jadi bisa dilihat ini adalah aliran lahar. Nah, yang 3% yang tampak sepertinya tidak terlalu berbahaya kok gitu. Tapi dia sebetulnya cukup mengganggu aktivitas manusia, itu adalah jatuhan abu atau yang biasa kita sebut dengan hujan abu. Hujan abu ini apa sih sebetulnya? Hujan abu ini adalah hujan atau jatuhnya material yang dihasilkan dari kolom erupsi. Jadi ketika terbentuk kolom erupsi ini, kemudian dia nanti materialnya yang ringan-ringan itu, yang berat juga, itu akan sedikit demi sedikit mereka akan berjatuhan karena gravitasi. Tapi ini biasanya kolom erupsi ini akan terbentuk karena erupsi eksplosif. Kalau ingat mungkin, atau yang mungkin yang belum menonton, silakan nanti menonton ke tipe-tipe erupsi gunung api. Nah, persebaran abu ini sangat dipengaruhi oleh angin. Jadi ketika nggak ada angin ya bisa aja dia langsung jatuh ke puncak lagi. Tapi ketika dia terbawa angin, seperti misalnya erupsi Kelut dengan erupsi yang sangat besar, terus kemudian anginnya juga kencang, bahkan erupsi Kelut itu bisa terbawa hingga ke Yogyakarta. Ini adalah video time lapse dari Gunung Calbuco di Chile tahun 2015.
ketinggian kolom erupsinya mencapai 15 km di atas kawah. Jadi bisa dilihat ini yang nanti bagian-bagian yang halus ini yang biasanya terus nanti kita temukan berjatuhan di atas mobil, di atas permukaan tanah seperti itu. Nah, dalam kasus seperti Tambora, karena kolom erupsinya sangat besar, jumlah materialnya sangat banyak, dia juga bahkan bisa mengubah iklim dunia. Mungkin nanti bisa dicari di ceritanya di internet. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih cara menentukan tingkat bahaya erupsi gunung api ini gitu. Nah, ada yang kita sebut dengan namanya indeks eksplosivitas gunung api atau Volcanic Explosivity Index. VEI ini merupakan satuan yang umum digunakan untuk menentukan kekuatan erupsi suatu gunung api. Jadi misalnya ada erupsi, kemudian setelah terjadinya erupsi ini, nanti ada beberapa parameter yang dipakai dalam menentukan si VEI ini gitu. Jadi nanti setelah ini erupsi Merapi ini VEI 4 misalnya. Itu dari apa? Itu dari volume dari hasil erupsi itu tadi. Jadi erupsi itu mengeluarkan material, terus volumenya dihitung ada berapa. Kemudian ketinggian kolom erupsinya saat terjadi erupsi, serta durasi erupsinya. Nah, untuk VEI ini dia bersifat eksponensial. Jadi hitungannya nggak 1-2 kali lipat gitu, tapi 10 kali lipat, kemudian 100 kali lipat, dan seterusnya. Nah, untuk VEI 1, 2, 3, itu ada beberapa yang terjadi, saya ambil contoh, di Merapi tahun 2018, Mei dan Juni, itu VEI 1, kemudian untuk Merapi tahun 2006 itu ada di VEI 2, kemudian untuk VEI 3 kita ada Merapi tahun 1930. Nah, untuk VEI 4 itu contohnya di Merapi tahun 2010, kemudian untuk VEI 5 itu ada Gunung Agung tahun 1963 sampai 1964. Itu dia memiliki atau menghasilkan volume material sebanyak lebih dari 100 km persegi, kilometer kubik. Kemudian ada Tambora tahun 1815, itu dia di VEI 6. Kemudian ada yang mega eruption, gosipnya, bukan gosipnya sih, sebetulnya masih banyak yang memperdebatkan, tapi secara perhitungan, Toba dianggap sebagai mega erupsi dengan VEI 8 dan terjadi kurang lebih 75.000 tahun yang lalu. Dia ada di 2.800 km kubik material yang dihasilkan oleh Toba. Ini Tambora dan Toba ini lumayan terkenal di Indonesia sebagai yang menyebabkan perubahan iklim di dunia. Nah, kemudian ini ada potensi dampak dari abu vulkanik itu sendiri. Jadi untuk tadi yang meskipun dia cuma 3%, tapi sebetulnya abu vulkanik itu sangat-sangat mengganggu kehidupan manusia. Gitu. Apa aja sih sebetulnya gangguan yang bisa dialami oleh manusia? Nah, kita bahas dulu dari ketebalan abu versus jarak. Gitu. Jadi seperti yang tadi sudah saya sebutkan, jatuhan abu ini sangat terpengaruh oleh persebaran angin. Jadi ketebalan abu secara umum akan berkurang seiring dengan penambahan jarak tempuhnya. Jadi semakin jauh dari sumber erupsi akan semakin sedikit atau semakin tipis. Tapi apa iya ketika dia semakin tipis, dia sudah tidak mengganggu. Oke, jadi di jarak dekat, gitu, di zona 1, itu yang paling banyak terjadi adalah karena pembebanan oleh abu, ini kemudian menyebabkan patahnya dahan dan tumbangnya pepohonan. Jadi kemudian si dahan dan pepohonan ini otomatis akan terbawa, akan jatuh gitu. Terus kemudian ada kerusakan pada instalasi air dan pengolahan air limbah. Nah, ini instalasi air dan pengolahan air limbah ini bisa terancam jika abunya masuk ke dalam instalasi. Jadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian ada kerusakan struktur bangunan.
kerusakan struktur bangunan ini biasanya memang disebabkan akibat pembebanan oleh abu. Jadi karena hujan abu yang tebal tadi, dia akan membebani struktur bangunan, bisa tiang listrik, bisa rumah, bisa gedung, itu bisa terbebani akibat si abunya. Nah, ketika masih ada manusia di dalam sana, masih ada manusia di dekat dari si struktur ini tadi, maka akan bisa menimbulkan korban jiwa. Kemudian untuk yang masih di zona 1, jika masih ada hewan ternak, maka si hewan ternak ini akan kesulitan mencari sumber air dan makanan. Karena seperti yang tadi saya bilang, si sumber air dan makanan ini akan tercemar oleh si abu. Kemudian akan terjadi kerusakan berat pada tanaman. Nah, kemudian kegiatan pembersihan abu skala besar diperlukan untuk mengembalikan kondisi lingkungan pada daerah terdampak. Jadi ini nanti akan zona 1 ini akan membutuhkan kegiatan pembersihan yang sangat besar. Jadi memang kalau tidak seperti itu, maka risikonya akan cukup lama gitu untuk mengembalikan kondisi lingkungan di daerah zona 1 ini. Kemudian untuk di zona 2 itu masih sama, ada kerusakan pada elemen bangunan, tapi yang non-struktural, misalnya pada talang air. Jadi misalnya ketika si abu ini menumpuk di talang air, maka talang air ini akan patah, gitu, akan hancur gitu akibat akumulasi abu. Kemudian ketika warga membersihkan abu di bagian atap, kemudian karena kurang hati-hati, maka jatuh. Nah, kegiatan inilah yang akan menimbulkan korban dari jatuhan abu. Nah, kemudian adanya korsleting akibat kontaminasi abu pada jaringan listrik. Jadi ketika si abu ini menempel, gitu, sebetulnya abu ini juga isinya juga tidak aman gitu, karena kandungan yang ada di dalam abu ini bersifat korosif gitu misalnya. Kemudian di zona 2 dan 3 itu dua-duanya adalah masih sama dengan untuk hewan ternak tadi, adalah kebutuhan air dan pangan. Jadi kebutuhan air dan pangan ternak ini bisa terganggu dan atau terkontaminasi, lagi-lagi terkontaminasi. Tingkat kerusakan tanaman pangan sebaliknya akan bergantung pada jenis dan tahap pertumbuhan tanaman. Jadi misalnya untuk yang bibit-bibit misalnya, dia akan cepat rusak karena permukaannya yang kecil. Kemudian remobilisasi abu oleh cuaca, misalnya ketika abu itu terbawa oleh angin dan hujan, atau misalnya aktivitas manusia, bisa juga menyebabkan dampak si hujan abu ini makin panjang atau makin buruk gitu. Misalnya kalau kita siram, terus kemudian si abu ini nggak kita kumpulkan dalam satu kantung misalnya, dia akan terbawa lagi oleh angin, atau misalnya larut masuk ke dalam sistem drainase gitu. Nah, ini nanti akan membuat dampak yang lebih lama gitu. Kemudian seperti tadi yang sudah saya bilang, untuk membersihkan abu ini kan menggunakan aliran air ya, karena dia memang tipikal yang susah dibersihkan gitu. Nah, semakin banyak air yang kita butuhkan akan semakin meningkatkan tuntutan terhadap air bersih. Nah, kemudian di zona 3 ini misalnya yang makin jauh itu hujan abu tipis tapi cukup mengganggu gitu. Jadi tetap perlu dibersihkan. Kemudian jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, karena jika terpapar oleh abu, si abu ini bisa masuk terhirup ke dalam pernafasan kita dan masuk ke dalam sistem pernafasan dan susah untuk keluar. Nah, yang juga penting adalah si abu yang berterbangan ini bisa menyebabkan penutupan lalu lintas udara. Jadi ketika ada erupsi gitu, dari BPPTKG atau PVMBG akan mengabarkan kepada pihak penerbangan bahwa telah terjadi erupsi. Dari situ nanti akan dibuat sebuah status zona itu yang akan
Kemudian dari pihak penerbangan akan mengambil kebijakan apakah lalu lintas masih bisa berjalan atau enggak. Kenapa? Karena si abu ini jika menempel ke dalam sistem di dalam pesawat gitu, maka pesawat ini akan bisa berhenti bergerak di udara gitu dan nanti bisa mengalami kecelakaan udara. Seperti itu. Gambar ini saya ambil dan saya modifikasi, saya terjemahkan dari UN ISDR GAR 2015. Nah, ini adalah potensi dampak abu vulkanik foto-fotonya. Jadi ini seperti tadi hujan abu. Ini erupsi Kelut 2014, tapi foto ini diambil di Bandara Yogyakarta. Jadi meskipun sudah jauh sekali dari Kelut, tapi waktu itu masih setebal ini. Kemudian ini ada erupsi Sinabung tahun 2014 yang sangat mempengaruhi penghidupan dari warga sekitar, karena sebetulnya Sinabung adalah daerah yang apa ya, surganya petani gitu. Tapi kemudian ketika Sinabung erupsi, surga itu menjadi neraka untuk mereka karena crops atau tanaman mereka kemudian rusak gitu. Meskipun nanti pada jangka panjangnya memang abu vulkanik ini sangat baik ya untuk tanah karena memang memiliki nutrisi yang baik untuk tanah. Tapi ketika baru saja erupsi, mereka masih menyimpan gas-gas yang juga beracun dengan ketebalan yang sangat tebal seperti ini, maka akan merusak dari si tanaman itu sendiri. Nah, kemudian tadi saya sebutkan juga kenapa sih pentingnya menggunakan masker gitu. Ini yang selalu ditekankan ketika erupsi dan ya mungkin karena sekarang warga juga banyak yang menggunakan masker ya. Harapannya bahwa si abu ini yang kayaknya kok apa sih kan cuman abu kan cuman debu gitu. Iya, tapi yang terhirup itu bentuknya seperti ini ketika diperbesar dengan mikroskop gitu, dan ketika dia masuk ke dalam pernafasan kita, dia tidak akan meninggalkan tubuh kita begitu saja gitu. Dia punya sifat ketika dia basah dia akan menempel, dan itu akan bayangkan ketika si abu dengan partikel seperti ini masuk ke dalam pernafasan Anda, kemudian mencabik-cabik paru-paru Anda pelan-pelan gitu. Seperti itu. Nah, ini adalah analisis abu vulkanik yang dilakukan di BPPTKG. Jadi prosesnya seperti ini. Jadi ketika ada hujan abu, kemudian petugas dari BPPTKG atau dari pengamat gunung api akan mengambil sampel abu, kemudian sampel abu tersebut akan dipreparasi di laboratorium kami, kemudian dianalisis menggunakan mikroskop binokuler dan menggunakan mikroskop elektron untuk kemudian dievaluasi hasilnya. Tapi ini akan dibahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.